Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada roh junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anindita Rahayu, selaku perwakilan dari kelompok 1, untuk mempresentasikan program kreativitas mahasiswa dalam bidang penelitian yang berjudul Pemanfaatan Model Pembelajaran Blended Learning untuk Pelajar sebagai upaya mendukung pendidikan pasca COVID-19. Kami dari kelompok 1 dengan anggota, yang pertama saya sendiri, Anindita Rahayu, Khairi Rahmi Amelia, Indah Rahayu, Raja Darmawulan, Rezeki Rahman, Siti Farisya Rahma, Vanessa Indah Lestari Ubrusan, dengan kakak pendamping Zahra Safira. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan tentunya berdampak bagi dalam aspek bidang dari seluruh aspek bidang di kehidupan kita, termasuk pada bidang pendidikan. Misalnya yaitu proses pendidikan yang biasanya berjalan dengan tatap muka. Maka saat ini harus merubah sistem pembelajaran tersebut dengan pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut dengan PJJ, yang dilakukan di rumah masing-masing secara online dengan menggunakan teknologi internet. Tantangan dan masalah-masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan daring ini adalah sangat kompleks, mulai dari tenaga pendidiknya, peserta didik, lembaga pendidikan, dan juga tentunya orang tua murid yang berada di rumah. Sedangkan bagi peserta didik, permasalahan yang muncul pada setiap anak adalah kuota internet yang dengan adanya daring ini tentu menghabiskan banyak kuota ya teman-teman. Bahkan pada daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, yang di mana tidak ada akses internet, maka para siswa masih harus berjalan kaki beberapa kilo terlebih dahulu untuk mendapatkan akses internet tersebut. Latar belakang ini didasarkan oleh blended learning, yaitu e-learning dan face-to-face learning. Adapun tujuan penelitian kami pada hari ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas pelajar, baik mahasiswa dan mahasiswi, dalam proses model pembelajaran blended learning secara keseluruhan. Yang kedua yaitu untuk menganalisis hasil belajar kognitif pelajar, baik mahasiswa ataupun mahasiswi di era pandemi ini dengan pemanfaatan dari proses pembelajaran blended learning ini sendiri. Yang ketiga yaitu membuktikan kelayakan dengan mengoptimalkan pembelajaran daring berbasis blended learning ini. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang proses pengoptimalan pembelajaran model blended learning ini. Yang kedua adalah sebagai ajakan untuk mengembangkan media pembelajaran daring yang lebih menarik dan tentunya lebih optimal. Yang ketiga yaitu sebagai salah satu alternatif untuk pemilihan media pembelajaran model blended learning ini sendiri. Adapun luaran penelitian yang diharapkan, yang pertama, hasil penelitian ini akan diterbitkan pada jurnal ilmiah Dikti, e-Journal Dikti. Yang kedua, dimuat dalam jurnal ilmiah nasional ber-ISSN. Yang ketiga, memberikan bukti keefisienan blended learning sebagai salah satu metode pembelajaran pasca COVID-19. Yang keempat, mengembangkan penggunaan blended learning sebagai salah satu metode pembelajaran pasca COVID-19. Yang kelima adalah mengembangkan pemanfaatan model pembelajaran ini yang dapat berguna untuk pendidikan baik sesudah pandemi COVID-19. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terbagi atas dua. Yang pertama, penelitian, kami menggalinya dari penelitian terdahulu, dari kumpulan-kumpulan penelitian yang sudah diajukan oleh ilmuwan terdahulu. Yang kedua adalah
dilandaskan oleh landasan teori. Landasan teori ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu proses pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses makna dari pembelajaran ini adalah proses, cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan normal mengemukakan bahwa pembelajaran ini adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkup belajar. Setiap guru penting untuk memahami sistem pembelajaran, karena dengan pemahaman sistem ini, setiap guru akan memahami tentang tujuan pembelajaran atau hasil yang diharapkan. Proses kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan, pemanfaatan setiap komponen dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan bagaimana mengetahui keberhasilan pencapaian tersebut. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Rumusan tujuan pembelajaran harus mengandung unsur A, B, C, D, yaitu audience, yaitu siapa yang harus memiliki kemampuan. Yang kedua, B, behavior, yang artinya perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat dimiliki. Yang ketiga, conditions, dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat tujuh menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperoleh. Dan D yaitu degree, yaitu kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal. Nah, berdasarkan penjelasan saya di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses kegiatan belajar yang melibatkan berbagai komponen, yaitu guru, siswa, materi, metode, media, evaluasi, dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, pada penelitian ini, proses pembelajaran menggunakan media online atau e-learning untuk menyampaikan materi sekaligus memudayakan peserta didik untuk mencari referensi belajar secara online, yaitu lebih luas dan tentunya lebih mandiri. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini terbagi juga atas beberapa. Yang pertama, apa sih pengertian model pembelajaran itu ya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pola dari sesuatu yang akan dihasilkan atau yang akan dibuat. Nah, model dapat dikatakan sebagai kerangka konseptual yang dijadikan sebagai fondasi ketika melaksanakan suatu kegiatan menurut Syarifuddin pada tahun 2019. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan. Artinya, para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan untuk mencapai tujuan pendidikannya menurut Usman pada tahun 2012. Dari penjelasan singkat saya yang tadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah seluruh susunan penyajian materi pembelajaran yang meliputi segala aspek baik sesudah ataupun sebelum melakukan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru serta fasilitas yang berkaitan untuk menunjang proses pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah ciri dari model pembelajaran. Nah, menurut Usman pada tahun 2012, ciri model pembelajaran yang pertama adalah berdasarkan teori pendidikan dan juga berdasarkan teori belajar dari para ahli tertentu. Misalnya apa nih? Misalnya nih, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Talon dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua yaitu mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga yaitu dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinetik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan. Yang pertama, urutan langkah pembelajaran atau sintaks.
Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial. Yang keempat, sistem pendukung. Nah, keempat bagian ini merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Yang kelima adalah memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama, dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Dan yang kedua, dampak pengiring, yaitu hasil belajar dalam jangka waktu yang panjang. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilih. Nah, dari pemaparan yang mengenai ciri-ciri model pembelajaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan perencanaan pembelajaran yang paling utama. Sehingga dalam sebuah model pembelajaran sudah termasuk di dalam strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, ketika kita menggunakan model pembelajaran, maka secara otomatis kita akan mengetahui strategi, metode, dan juga teknik yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi, metode, teknik, dan yang digunakan tersebut pada pembelajaran bergantung pada model pembelajaran yang digunakan. Nah, kita lanjut ke pembahasan materi tentang blended learning. Nah, apa sih blended learning yang kami bahas sebenarnya ini? Blended learning terdiri dari kata blended yang artinya kombinasi atau campuran, dan learning yang artinya belajar. Makna asli sekaligus yang paling umum, blended learning mengacu pada belajar yang mengombinasi atau mencampur antara pembelajaran tatap muka atau face-to-face atau V2FV dan pembelajaran berbasis komputer atau online dan offline. Namun, pengertian pembelajaran berbasis blended learning ini adalah pembelajaran yang mengombinasi strategi penyampaian pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka, pembelajaran berbasis komputer atau offline, dan komputer secara online atau internet dan mobile learning. Nah, secara umum, model pembelajaran blended learning ini adalah pembelajaran kombinasi, sehingga pelajar akan mendapatkan pengalaman pembelajaran online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dan pengalaman belajar tatap muka yang terhubung secara langsung dengan guru. Blended learning ini sendiri adalah kombinasi dari dua instruksi model pembelajaran, yaitu sistem pembelajaran tradisional dan sistem pembelajaran yang menekankan pada peran teknologi komputer atau lebih dikenal dengan pembelajaran online menurut Henderita pada tahun 2018. Nah, dengan demikian, peneliti dapat merangkum bahwa blended learning ini adalah perencanaan atau pendekatan pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung tatap muka dengan pembelajaran secara online yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan tujuan pelajar tidak hanya menguasai materi pembelajaran, namun juga para pelajar dapat menguasai teknologi yang didapatkan dengan tujuan pelajar tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga para pelajar dapat menguasai teknologi yang didapatkan dari pengalaman belajar dengan model ini. Oleh karena itu, kemampuan guru dan juga dosen dalam mengelola pembelajaran juga sudah mulai diarahkan ke arah blended learning, sehingga terjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, apa sih tujuan dari blended learning ini sendiri? Dalam pelaksanaan pembelajaran, blended learning memiliki beberapa tujuan. Menurut ONTA, yang pertama ada membantu pelajar agar dapat memperoleh pembelajaran lebih baik yang disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, menyediakan peluang bagi pendidik dan pelajar untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan tentunya terus berkembang. Yang ketiga, yaitu peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi pelajar dengan menggabungkan aspek tatap muka dan online. Yang keempat, kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para pelajar dalam pengalaman interaktif. Yang kelima, kelas online memberikan pelajar konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama siswa memiliki akses internet tersebut.
Nah, adapun karakteristik dari blended learning ini sendiri adalah yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, mode pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Yang kedua adalah pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang ketiga adalah guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang sama-sama penting. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung dari pelajar. Nah, berdasarkan tujuan dan juga karakteristik dari model pembelajaran blended learning yang telah saya paparkan tadi, dapat diketahui bahwa model pembelajaran ini sangat solutif dan tepat untuk diterapkan pada masa pasca COVID-19 saat ini. Hal ini dikarenakan model pembelajaran blended learning ini menawarkan kemudahan untuk memperoleh pembelajaran jarak jauh, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi. Setelah pasca COVID-19, juga pendidikan ini tidak bisa kembali ke sistem saat sebelum COVID-19 karena semua hal harus bisa beradaptasi dan tentunya memulai langkah baru untuk proses pembelajaran pada masa pasca COVID-19 ini maupun sesudah pandemi COVID-19. Namun, juga dapat dilihat sebagai inovasi untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Juga mendukung SDGs 2030, yaitu pendidikan yang berkualitas. Blended learning ini menggabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran di kelas tatap muka dan ciri-ciri terbaik pembelajaran online untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh siswa dan mengurangi jumlah waktu tatap muka. Oleh sebab itu, banyak sekali manfaat dan pengalaman yang akan didapatkan oleh para pelajar, guru, dosen, ataupun sekolah, serta perguruan tinggi pada penerapan model pembelajaran blended learning ini sendiri. Nah, apa sih ruang belajar dari blended learning ini? Menurut Dwi Yanto pada tahun 2020 yang lalu, dia berpendapat bahwa terdapat 4 ruang belajar dalam blended learning, yaitu sinkron langsung atau live synchronous. Yang kedua, sinkron virtual atau virtual synchronous. Yang ketiga adalah asinkron mandiri atau self-paced asynchronous. Dan yang keempat adalah asinkron kolaboratif atau kolaboratif asynchronous. Nah, apa saja sih penjelasan dari 4 ruang belajar yang saya sebutkan tadi? Yang pertama yang saya sebutkan adalah sinkron langsung atau live synchronous. Merupakan proses pembelajaran yang terjadi secara tatap muka pada tempat dan waktu secara bersamaan, di mana pelajar dan guru berada pada satu ruangan atau kelas untuk melakukan pembelajaran. Pembelajaran seperti ini biasanya sering disebut dengan pembelajaran konvensional atau tradisional yang biasanya dilakukan di sekolah, yang biasanya dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu sinkron virtual atau virtual synchronous, yang merupakan proses pembelajaran yang terjadi secara tatap maya, di mana pembelajaran terjadi pada waktu yang sama, namun dalam tempat yang berbeda-beda satu sama lain. Pembelajaran ini menggunakan berbagai macam teknologi video conference seperti Zoom meeting yang sering kita lakukan setiap harinya, Google Meet, dan lainnya. Yang ketiga adalah asinkron mandiri atau self-directed asynchronous, adalah proses pembelajaran yang terjadi secara mandiri, kapanpun dan dimanapun, sehingga proses pembelajaran tidak terikat oleh waktu, tempat, sehingga siswa secara mandiri memenuhi kebutuhan belajarnya dengan fasilitas bahan ajar digital tersebut atau learning object dalam berbagai jenis media, audio, video, teks, dan lainnya. Yang keempat adalah asinkron kolaboratif atau kolaboratif asinkronous, adalah proses pembelajaran yang terjadi kapan saja dan tentunya di mana saja untuk saling mendiskusikan, mengkritisi, ataupun mengevaluasi dengan memanfaatkan teknologi kolaboratif tersebut.
Misalnya melakukan diskusi, tanya jawab pada forum diskusi online seperti Google Classroom, WhatsApp Group, dan lainnya. Nah, apa sih komponen dari blended learning ini sendiri? Model pembelajaran blended learning ini memiliki 3 komponen yang digabungkan menjadi satu bentuk pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu online learning. Online learning ini adalah lingkungan pembelajaran yang menggunakan teknologi internet dalam mengakses materi pembelajaran dan memungkinkan terjadinya interaksi pembelajar antara sesama siswa dan guru di mana saja dan tentunya kapan saja. Yang kedua adalah pembelajaran tatap muka atau face-to-face learning. Pembelajaran tatap muka merupakan model yang sampai saat ini masih terus dilakukan dan sangat sering dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tatap muka merupakan salah satu bentuk model pembelajaran konvensional yang berupaya untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pembelajaran tatap muka akan mempertemukan guru dengan siswa dalam satu ruangan untuk belajar. Dengan pembelajaran tatap muka, siswa bisa lebih memperdalam apa yang telah dipelajari melalui online learning, atau sebaliknya, online learning ini untuk lebih memperdalam materi yang diajarkan melalui tatap muka. Yang ketiga adalah belajar mandiri atau individualist learning. Individualist learning yaitu siswa dapat belajar mandiri dengan cara mengakses informasi atau materi pembelajaran secara online, baik dari internet dan lain sebagainya. Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri. Belajar mandiri maksudnya adalah belajar secara berinisiatif dengan ataupun tanpa bantuan orang lain dalam belajar. Sehingga proses belajar mandiri adalah proses belajar di mana siswa memegang kendali atas pengambilan keputusan terhadap kebutuhan belajarnya dengan sedikit memperoleh bantuan dari guru, orang tua, dan juga mungkin kakaknya. Nah, pada umumnya komponen-komponen blended learning yang telah saya paparkan merupakan komponen dalam pembelajaran blended learning yang paling sering digunakan. Namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat komponen yang dapat dilaksanakan selain yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, adapun bab ketiga yaitu tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian kami termasuk jenis penelitian observasi dan tinjauan pustaka. Metode penelitian observasi yaitu kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran tersebut. Sedangkan kajian pustaka merupakan metode penelitian yang menggunakan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek yang dikaji. Penelitian sosial humaniora bersifat kualitatif yang mengarah pada sudut pandang dan teori penelitian. Nah, tahap penelitian ini dipersiapkan oleh peneliti Reski Rahman sebagai penanggung jawab dalam kegiatan persiapan penelitian. Penanggung jawab dalam pelaksana penelitian yaitu Vanessa Indah Lestari Ubrusan. Yang ketiga, pengujian dan analisa dengan penanggung jawab Indah Rahayu, serta evaluasi dan perbaikan penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Anindita Rahayu. Yang kelima adalah pembuatan laporan dengan penanggung jawab Hairi Rahmi Amelia. Nah, adapun prosedur penelitian ada 6. Yang pertama, mendefinisikan dan merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi kepustakaan. Yang ketiga, dengan mengumpul data. Yang keempat, melakukan pengamatan. Yang kelima, membuat kesimpulan. Yang keenam, dengan membuat sumber laporan. Yang pertama yaitu bagian indikator. Apa sih bagian-bagian dari indikator ini? Yang pertama, untuk masukan kepada mahasiswa tentang perkuliahan dengan metode blended learning ini sebagai upaya pendukung pendidikan pasca COVID-19.
Yang kedua yaitu digunakan untuk membantu para pelajar agar dapat memperoleh pembelajaran lebih baik yang disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan belajarnya. Yang ketiga adalah kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para pelajar dalam pengalaman interaktif. Kelas online memberikan pelajaran konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama siswa memiliki akses internet. Yang keempat yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode blended learning sebagai upaya pendukung pasca COVID-19. Adapun luarannya yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui apa itu blended learning sebagai upaya pendukung pasca COVID-19. Yang kedua, memberikan semangat kepada mahasiswa supaya mendapatkan solusi yang baik serta puas dengan metode pembelajaran blended learning ini sendiri. Dengan metode pembelajaran blended learning ini. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kami ini ialah dengan menggunakan kuesioner yang dimana disebarkan kepada mahasiswa yang menjalani perkuliahan dengan metode blended learning ini sendiri. Nah, adapun anggaran biaya pada penelitian ini adalah peneliti pun merumuskan bahwa biaya yang dibutuhkan sebagai kebutuhan penunjang seperti pemakaian kuota internet untuk penyebaran kuesioner yaitu sebesar Rp180.000. Yang kedua, perjalanan atau pertemuan tatap muka peneliti yaitu sebesar dengan biaya Rp500.000. Yang ketiga, lain-lain seperti publikasi, seminar, dan juga laporan akhir dengan biaya Rp700.000, sehingga ditotalkan menjadi Rp1.380.000. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Jika ada kata dan salah, mohon dimaafkan. Adapun pesan untuk kita semua adalah, rahasia untuk menjadi maju adalah dengan segera memulai tindakan. Thank you, never lose hope, because it is decade save all your dreams. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.